Nah, karena WordPress ini bisa dibilang salah satu CMS yang lagi hits banget nih guys di dunia. Hello Eternal Friend, welcome back with me again Yonatan. Kalian bisa sapa saya dengan panggilan Yons aja biar gampang diingat ya. Oke teman-teman, sesuai judul video kita hari ini, menurut kalian CMS itu untuk pemula atau profesional sih? Sebelumnya kalian pernah denger nggak tentang CMS? Oke, buat yang belum tahu CMS itu adalah Content Management System ya guys. Nah, jadi sesuai yang dapat kalian lihat di gambar video ini ya guys, terdapat berbagai macam CMS seperti Blogger, Drupal, Joomla, Magento, dan WordPress. Nah, tentu saja dari 5 CMS ini, semua CMS ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Namun, untuk info yang saya bakal jelaskan kali ini, kita akan bahas tentang WordPress ya guys. Kenapa saya bahas tentang WordPress? Nah, karena WordPress ini bisa dibilang salah satu CMS yang lagi hits banget nih guys di dunia. Jadi kenapa banyak yang pakai WordPress? Kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Oke guys, seperti yang bisa kita lihat di gambar ya guys, ini ada developer.wordpress.org. Apa sih maksudnya? Nah, jadi ini buat para developer yang suka menambah berbagai fitur, WordPress sendiri sudah menyediakan berbagai fitur-fitur yang menarik guys. Nah, sesuai dengan judul ya, apakah WordPress ini cocok untuk pemula atau profesional sih? Sebenarnya jawabannya bisa untuk keduanya guys. Kenapa? Karena di satu sisi, para developer expert pun kan ingin meng-customize dari kayak suatu program kan. Nah, hal ini bisa dilakukan dengan membuka developer.wordpress.org guys. Kenapa? Karena di sini dokumentasinya lengkap. Jadi kalian nanti bisa mempelajarinya di link tersebut. Oke, kita next slide ya. Nah, di dalam developer.wordpress.org itu terdiri dari berbagai komponen-komponen yang dapat kita pelajari guys. Salah satunya seperti ini, dokumentasi kode reference. Kalian bisa cek di gambar ya, ada coding standar juga, block editor. Nah, kalau block editor ini biasanya kita digunakan untuk yang baru pertama kali belajar. Jadi kayak nentuin kita mau bikin classic editor atau pakai Gutenberg. Nah, itu nanti kalian bisa cek sendiri guys, biar lebih paham ya. Nah, kalau yang suka ngegunain API, Application Program Interface, kalian juga bisa pakai. Terus ada juga themes. Ini buat nge-customize tampilan dari front end kita guys. Sama ada plugin, terus ada REST API juga, ada WP CLI, command line yang suka dengan command prompt. Nah, WordPress juga didukung dengan command line interface. Oke guys, di sini kita bisa lihat ya, ada berbagai jenis web language yang dapat kita pelajari. Nah, buat yang di slide sebelumnya tadi itu, kita harus menguasai bahasa-bahasa pemrograman web guys. Jadi kalau misalnya kalian masih baru belajar, kita nggak saranin nih gunain dokumentasi yang di sini. Soalnya kalau misalnya kalian mau, contoh aja mau ngebikin themes, kita perlu paham yang namanya struktur-struktur web dasar. Nah, apa aja sih? Web language dasar itu terdiri dari ada HTML5, CSS3, NGS atau yang kita kenal dengan JavaScript, terus ada PHP juga. Nah, kalau database-nya kita biasanya menggunakan MySQL guys. Tapi kalau misalnya di WordPress sendiri, kalau misalnya mau diganti pun boleh, kita bisa pakai MariaDB. Cuman kalau buat awal-awal sih saya sarankan pakai MySQL aja ya guys. Nah, apa aja sih yang perlu kita pelajari dan harus kita lakukan agar dapat membangun sebuah program yang kompleks? Kita cek. Nah, yang perlu kita pelajari adalah pemrograman web guys. Saya nggak disponsorin sih, cuman saya bakal sharing dari mana awal pertama kali saya belajar web development. Nah, saya belajar pertama kali itu di sini guys webnya. Kalian bisa cek w3schools.com. Ini bagus banget guys, soalnya kayak buat mempelajari struktur-struktur dasar itu lengkap banget. Jadi kalian bakal pahamin semua yang ada di situ, minimal HTML, CSS, sama JavaScript itu kalian harus udah lancar banget nih buat awal-awal ya. Nah, setelah kita udah lancar belajar HTML, CSS, sama JavaScript, baru guys kita coba belajar PHP sama MySQL. Sebenarnya di web development itu ada banyak kategori, salah satunya front end development dan back end development. Cuma untuk pembahasan kategori ini kita nggak akan bahas di video ini, jadi kita akan bahas di next video ya. Oke guys, selain itu web development ini juga nggak sebatas cuman CMS aja sebenarnya, cuman ada native programming atau framework. Nah, ke depan kita bakal belajar bareng ya. Tenang aja, pasti saya bahas kok semuanya.
Oke, kesimpulan video ini sebenarnya CSS ini sangat cocok banget digunakan untuk professional development maupun personal use guys. Buat yang kalian ingin tanyakan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, mungkin bisa tinggalkan komen di kolom komentar video ini. And ditunggu ya untuk video-video saya selanjutnya. Apabila video ini bermanfaat, buat teman-teman sekalian, kalian bisa bantu saya ya untuk share ke teman-teman kalian. Oke guys, see you on the next video. Thank you.